Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Masya Allah, tabaraka rahman jamaah. Ada kisah tentang 3 subjek yang selalu merasa menderita. Kisah ini dimuat dalam mitos Sisyphus atau mitos Yunani, judulnya Sisyphus. Manusia namanya Sisyphus merasa paling menderita, merasa paling dikerjai. Dia harus membawa batu ke atas gunung lalu dijatuhkan kembali, dia dibawa ke atas kembali, dijatuhkan kembali, terus begitu berulang. Begitu juga dengan si batu, merasa paling dipermainkan, selalu dibawa ke atas tapi dijatuhkan kembali, selalu dibawa ke atas tapi dijatuhkan kembali. Ini terus berulang. Gunung juga merasa paling diinjak-injak, merasa paling menderita melihat manusia dan batu ini. Kalau kita melihat di sisi lain, ketika kita melihat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi paling indah. Manusia bukan harus menjadi yang paling menderita, justru merasa paling bahagia. Dia mempunyai otot kuat karena melakukan aktivitas tadi. Batu juga merasa paling bahagia, menjadi objek untuk membahagikan orang lain. Dibawa ke atas, menggelinding ke bawah dengan enaknya, dengan senangnya. Gunung juga merasa paling bahagia ketika melihat manusia dan batu tadi merasa paling menderita. Gunung merasa paling bahagia karena tidak perlu apa-apa, tapi dia terus menjadi kokoh. Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita syukuri. Sekecil apapun selalu ada ibrah dan hikmahnya. Terlebih tentang rezeki. Pernah mendengar lagu Cicak-Cicak di Dinding? Lagu ini akan banyak maknanya ketika kita menelisik dari setiap lirik. Mari kita perhatikan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, kita mundur sedikit. Datang seekor nyamuk. Masya Allah, ternyata bukan cicak yang menghampiri nyamuk, tetapi nyamuk yang menghampiri cicak. Begitu juga dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Simpel, misalnya nasi dengan kecap dan kerupuk. Berasnya dari mana? Bisa jadi dari Vietnam, impor. Ternyata beras yang jauh menghampiri kita daripada kita yang menghampiri beras. Atau misalnya kecap, datangnya dari mana? Kebanyakan juga ada yang berasal dari Brazil misalnya. Atau misalnya paling dekat kecamatan lain, tapi tetap ternyata jauh juga sampai ke kita. Atau misalnya kerupuk misalnya, dia mungkin tidak diimpor. Pembuatan kerupuk misalnya ada di Tasikmalaya, tapi ternyata terigunya datang dari Cina. Masya Allah, ternyata hatta dengan nasi, kecap, dan kerupuk ternyata jauh mereka menghampiri kita daripada kita menghampiri makanan kita. Masya Allah, inilah yang saya maksudkan ketika kita bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasa paling bahagia. Ternyata Allah memberikan rezeki kepada kita begitu banyak, hatta cuma nasi yang ternyata datangnya lebih jauh daripada kita. Maka ketika kita ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh tak akan terhitung. Allah memberikan permisalan dalam surah Al-Kahfi ayat-ayat yang terakhir. Jika lautan yang ada di bumi ini dijadikan tintanya dan ranting yang ada di bumi ini dijadikan penanya, maka sungguh tak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta ditambah sebanyak itu pula. Maka bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paling simpel adalah mengucap dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Analogi lain saya misalkan, ketika si A memberi hadiah ke B, otomatis B akan berterima kasih kepada A atas apa yang diberikan oleh A kepada si B. Begitu juga ke C. Ketika C diberikan hadiah oleh B, otomatis C akan berterima kasih kepada B. Dikasih sekali, maka akan berterima kasih ke sekali. Ketika dikasih 10 kali, maka akan berterima kasih 10 kali. Otomatis.
Maka itu juga lah yang perlu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin atas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahkah kita bersyukur hari ini? Sudah berapa yang kita ucapkan hamdalah pada hari ini? Berapa banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Tak terhingga. Maka sudah juga berapa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat yang tak terhingga, maka seharusnya syukur kita juga tak terhingga. Tapi minimal sudahkah kita mengucap hamdalah hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.